pikiran kami, kehidupan kami untuk mendengarkan nasihat dan tuntunanmu lewat hamba-Mu. Engkau mengurapi bibir mulut hamba-Mu, berikan dia hikmat marifat daripadamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar firman yang ditabur tertanam dalam hati kami, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman, sehingga firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saya sapa semuanya, salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Amin. Sehat walafiat. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada ungkapan berkata bahwa hidup adalah pilihan, benar? Benar. Ya. Hidup adalah pilihan, benar. Kita mau sehat atau mau sakit itu tergantung pada pilihan kita. Kita mau sukses ataupun mau gagal, ternyata itu tergantung pilihan kita, benar? Benar. Ya, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Secara biasa kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini secara responsori ataupun secara bergantian. Ayat ke-5 yang akan saya bacakan dan seterusnya saudara-saudara ayat yang ke-6. Yeremia pasal 17 ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak lurus pada belantara. Ia tidak terpanggil bidangnya dan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, diri pada asing yang tidak berduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi mata air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tinggalnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Amin. Saya mengangkat tema dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu mengandalkan Tuhan, menerima berkat. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, latar belakang bacaan khotbah kita ini yakni kesombongan umat Tuhan yang menggiring mereka kepada kehancuran. Seperti bangsa Yehuda, mereka mengandalkan dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mereka menganggap diri mereka bisa, padahal tanpa Tuhan semuanya tidak bisa apa-apa. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan dan yang kita tinggalkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Next, yang pertama, hukuman bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak ada pilihan selain menjalani hidup yang penuh hukuman. Kita bisa lihat baca di ayat ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ternyata hukuman bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ia akan menjadi terkutuk. Bukan hanya terkutuk saja, melainkan
hatinya menjauh daripada Tuhan. Mungkin di setiap lingkungan kita sering menjumpai kalang-kalangan mungkin di masyarakat yang sering menganggap dirinya paling hebat, paling bisa tanpa melibatkan Tuhan. Ternyata firman Tuhan mengatakan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ia akan menjadi terkutuk, menjalani hidup yang penuh hukuman. Ternyata orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu termasuk salah satu bentuk kejahatan. Makanya Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan menginginkan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan menginginkan kita supaya kita percaya bahwa kita punya juru selamat yang hidup. Amin. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ciri-ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan di ayat ke-6 mengatakan bahwa ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ilustrasi yang saya berikan kepada kita semua di sini, mungkin teman-teman pernah mendengar kisah kapal Titanic yang terbesar di dunia. Ya, Titanic merupakan sebuah kapal terbesar di dunia yang terkenal pada kecanggihan pada zamannya. Nah, kapal Titanic ini dibuat oleh seorang Thomas Andrews. Nah, teman-teman, ada pernah yang mengatakan bahwa ada yang memberikan tanya kepada seorang pembuat kapal Titanic. Dia mengatakan bahwa seberapa amankah kapal ini untuk berlayar di Samudra Atlantik? Terus Thomas Andrews menjawab, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Artinya teman-teman, Thomas ini dia orang yang sombong, artinya dia tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita pikir-pikir bahwa kecerdasan dia adalah berasal dari Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi setiap apapun usaha yang kita perbuat, kita tidak boleh menyombongkan diri. Jadi pada tepatnya yaitu kita harus mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Next. Kemudian yang kedua, berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Di ayat ke-8 mengatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kemudian yang ketiga, ia tidak mengalami panas terik. Yang keempat, ia seperti daun yang tetap hijau. Kemudian yang kelima, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang terakhir, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah ciri-ciri berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang tidak tanam tepi aliran air, yang merambat akar-akar ke tepi batang air. Kemudian, next lah. Yang ketiga, nah, hati adalah pancar kehidupan. Dalam ayat 9, Tuhan dengan tegas menegur bangsa Yehuda yang betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, artinya sudah membatu. Hati adalah pancaran kehidupan bagi kita. Berbicara tentang hati, yang paling penting dalam setiap kehidupan kita adalah menjaga hati kita. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, mungkin kita tidak akan yang ada namanya sukacita, bahkan penguasaan diri dan segala macam. Next slide.
Nah, bagaimana caranya untuk mengandalkan Tuhan? Poin yang pertama, jangan pernah menggantikan sumber daya rohani dengan sumber duniawi. Amin. Poin pertama, kita jangan pernah menggantikan sumber daya rohani dengan sumber duniawi. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang menggunakan sumber daya rohani tidak akan bisa dikalahkan oleh keadaan. Hal ini sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Iya, Mazmur 62 ayat 11b. Kita sama-sama membacakannya. Mazmur 62 ayat 11b. Salah satu seorang membacakannya untuk kita. Janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Nah, ini ada kaitannya dengan jangan pernah menggantikan sumber daya rohani dengan sumber duniawi. Jadi, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh menggantikan sumber daya rohani kita dengan sumber duniawi. Berbicara tentang duniawi, mungkin banyak di kalangan luar yang banyak meninggalkan sumber daya rohani demi sumber duniawi. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita harus menerapkan poin yang pertama. Poin yang kedua untuk kita, bagaimana caranya untuk mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua adalah berusahalah semaksimal mungkin, tetapi serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Berusahalah semaksimal mungkin, tetapi serahkanlah hasilnya pada Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan bukan berarti menyediakan usaha. Sekali lagi, mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha, namun berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, dan kita juga harus menyerahkan semua usaha kita kepada Tuhan. Karena kalau kita serahkan kepada Tuhan, semuanya hasilnya akan membaik tanpa kekurangan sedikit pun. Poin yang ketiga, untuk kita pada sore hari ini, taatlah pada pimpinan Tuhan. Saya percaya semuanya di sini taat dalam pimpinan Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang taat, mungkin banyak tokoh-tokoh Alkitab banyak yang taat kepada pimpinan Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang hamba-hamba Tuhan yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kita harus taat. Amin. Amin. Jadi teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus, situasi kita saat ini mungkin terlihat buruk, namun semoga hal itu tidak membuat kita patah semangat. Bangkitlah dan belajarlah bersandar pada kekuatan Tuhan. Jangan sedikit pun kita meninggalkan Tuhan karena sumber duniawi kita. Jadi kesimpulan untuk khotbah kita pada sore hari ini, keadaan kita saat ini mungkin terlihat buruk,
Namun kiranya itu tidak membuat kita patah semangat. Bangkitlah dan belajarlah untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Andalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan menerima berkat-Nya. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini. Bila ada mungkin kurang, saya mohon maaf. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu tercurah dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami sama-sama belajar dari Yeremia pasal 17 ayat ke-5 sampai 10. Tuhan, perlengkapi kami dengan senjata rohani. Bapa yang di surga, segala pelanggaran dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun. Biarlah tidak menjadi penghalang setiap berkat-berkat kami yang akan datang. Bapa yang di surga, inilah kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Shalom.